warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Tehlina Nurmala. Di video ini saya akan melanjutkan video sebelumnya ya. Saya di sini akan menceritakan tentang pengalaman saya sendiri. Dan sekarang ini saya berada dalam ruangan isolasi ya, di kamar. Bisa dilihat, ini lain ruang kerja saya, tapi ini adalah kamar. Saya hanya ingin berbagi cerita saja di sini, berbagi pengalaman ya, bagaimana mengenali gejala-gejala utama dari COVID-19 ini ya. Saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya, karena saya di sini adalah seorang ibu rumah tangga, punya anak 2 ya. Dan pekerjaan saya sehari-hari itu selain menjadi ibu rumah tangga itu saya berjualan ya di daerah Blok Pasar ya, di depan sekolah ya. Jadi setiap hari itu saya bertemu dengan banyak sekali orang ya, yang di antara mereka ada yang mengeluh saya sedang sakit kepala lah, yang habis ngurusin orang sakit dan lain sebagainya. Mungkin pada saat itu, tepatnya tanggal 6 Agustus kemarin ini ya, badan saya sehat-sehat saja, dalam keadaan sehat. Waktu itu karena saya ngurusin anak sekolah online, mungkin anak kecil saya itu nggak bisa ya, jadi membuat pikiran saya sini di leher itu mantang, darah tinggi itu, jadi mungkin badan kurang fit ya, naik darah tingginya. Itu saya tutup warung itu sekitar jam 3-an tidur, dan sore itu saya merasa badan saya lemas ya, dan tangan ini, terutama tangan dan kaki ya, tangan dan kaki itu terasa dingin sekali. Sampai malam saya masih geletak dalam kamar, berusaha untuk isolasi mandiri. Pikiran saya sudah kemana-mana, apakah saya ini kena COVID. Pada saat itu saya mengambil kesimpulan saja ya, anak saya yang paling kecil biasanya satu kamar sama saya. Saat itu juga saya tidak tidur bersama anak saya yang paling kecil itu ya. Anak saya bersama mama saya, dan saya di kamar sendiri. Pada saat itu malamnya itu semalaman saya tidak bisa tidur, ngerasain badan itu yang sakit, yang ngilu, yang mutih dah, pokoknya perasaan badan saya itu udah nggak karu-karuan ya. Saya rasain dalam kamar itu sendiri. Dan saat itu juga saya sudah pikiran tuh sudah kemana-mana. Kata orang jangan stres. Aduh, tapi saya ini kepikiran, namanya kepikiran ya. Nggak mungkin lah nggak kepikiran. Pasti orang-orang yang sudah ngalamin juga ya mungkin stres juga. Kayak saya ini, apalagi harus diisolasi dalam ruangan kamar sendiri ya, yang tiap hari harus ngapain, ketemu lagi. Nah, setelah saya diisolasi dalam kamar, hari ketiga saya isolasi mandiri di kamar. Anak saya yang paling kecil itu siang-siang itu bangun tidur, badannya itu panas, dia nangis, dia mengeluh sakit kepala. Saya nggak tega, jadi akhirnya saya bawa masuk ke kamar bersama saya, dan saya urus dalam kamar, kasih minum obat, vitamin, tapi tetap saya pakai masker dalam kamar. Dan alhamdulillah 2 hari anak saya merasa demam ya, panas, sembuh.
udah turun, udah normal. Akhirnya saya keluarkan lagi anak saya dari kamar, biarkan tinggal sama mama saya ya di kamar lain. Saya kembali sendiri. Saya saat itu tuh pikiran stres sudah nggak karu-karuan, pikirannya macam-macam, yang ini yang itu, belum lagi ngerasain badan dingin sekali. Saya ini tidak panas ini, cuma tangan dan kaki itu dingin. Pokoknya badan tuh lemas. Belum lagi saya ini kan punya riwayat lambung ya. Jadi yang dihantam ini ulu hati ini sampai ke dada itu panas ya rasanya ya. Jadi kalau dibawa tidur baring ya di sini ini, jadi kayak perasaan apa ya, kayak semacam kayak naik ayunan ya, lep kayak gitu, apa ya bahasanya ya, kayak kaget kayak gitu. Tidur sebentar kemarin kaget. Belum lagi perut tuh bunyi terus, kru mungkin dari lambung, asam lambung saya naik karena stres. Mungkin karena orang yang punya asam lambung gitu dalam kondisi kayak gini harusnya nggak usah stres. Cuman kalau saya ya yang ngalami sendiri itu stresnya itu memang luar biasa. Hari ke-5 saya rasain, saya sudah nggak bilang sama orang bahwa saya mendekati gejala COVID, yang inilah yang itulah, saya diam merasakan sendiri. Akhirnya hari ke-5 saya mendatangi bidan. Pada saat itu penciuman saya sudah nggak mencium ya. Kalau nggak salah itu hari ketiga itu saya emang sudah penciuman itu sudah hilang. Cuman kalau rasa mulut makan apapun itu saya masih merasakan sampai sekarang ini ya. Saya akhirnya memutuskan untuk pergi ke bidan dan dikasih obat. Kata bidan, ibu harus diisolasi mandiri saja di rumah. Akhirnya saya isolasi mandiri, kembali melanjutkan. Malam ke-6 bertepatan dengan malam Jumat itu ya. Malam Jumat itu saya sudah tidak tidur sebelumnya itu 2 hari 2 malam. Bayangkan 2 hari 2 malam saya cuma pengen tidur, pengen istirahat itu, dan saya tidak mendapatkan itu. Mungkin kalau saya bisa tidur ya, mungkin saya akan lebih baikkan kondisi saya. Cuman ya karena pengaruh dari lambung saya itu jadi nyesek di dada ya. Belum saat itu hidung saya ini tidak pilek, tidak batuk, cuman kayak mampet gitu ya. Jadi napas itu saya tidak bisa napas, jadi harus membuka mulut saya ini. Jadi napas itu dari mulut. Keadaan saya itu malam Jumat itu saya sudah gak karu-karuan. Akhirnya saya dibawa ke klinik malam Jumat itu sekitar jam 10 malam ya. Akhirnya saya keluhannya cuman saya bilang lambung saya, ulu hati saya sakit, panas, susah napas sih saat itu ya. Badan sudah lemas, sudah nggak bisa tidur, dan saya disuntik, tahu suntik apa, pokoknya suntik vitamin kah atau apa nggak tahu saya juga pada saat itu ya. Akhirnya tidak diinfus ya. Di klinik saya suruh pulang, malam-malam itu saya pulang sampai rumah. Saya tetap tidak bisa tidur malam itu. Semalam namanya sepanjang malam itu saya pengen ngerasain, cuma pengen merem. Mata itu sudah berat, mata sudah berat. Cuman namanya dibaringkan badan tuh, taruh di bantal tuh ya kayak nyesek dada tuh. Di sini belum lagi perut, namanya ulu hati naik ya. Jadi saya semalaman nggak bisa tidur, malah sama suami saya itu benar-benar suami saya sudah tidak bisa memikirkan akan tertular penyakit. Yang penting beliau pakai masker, ngawanin saya dalam kamar. Mungkin karena saking sayangnya, saking cemasnya, didekapkan saya, dipeluknya, ditenangkannya, jangan kebanyakan mikir, jangan kebanyakan stres, katanya kayak gitu. Cuma saya emang selalu stres banget, saya selalu kepikiran. Mungkin saya yang terlalu gimana ya, pikirannya itu sangat parah.
Jadi semalaman sampai pagi saya tidak tidur, cuma pengen tidur aja. Sampai duduk aja saya merasakan duduk merenggi gini, tidur ngantuk, mata saya itu ngantuk, tapi tidak bisa dibawa tidur. Jadi kalau dibawa tidur tuh kayak kaget gitu di sekitarnya. Dan hati saya bergerak kayak gimana ya, laplek jantungnya itu. Akhirnya sampai pagi pun saya tidak bisa tidur, badan saya sudah gak karu-karuan, dan saya memutuskan pengen diimpus aja. Badan saya sudah terlalu ngedrop, saya cuma pengen tidur aja. Gimana gak, kata orang jangan stres. Gimana gak stres, saya cuman hanya untuk pengen tidur saja. Saya harus mikir gimana caranya bisa tidur, makanya badan saya lemas semuanya. Akhirnya malam saya ke klinik, pagi saya bawa ke klinik lagi ya. Pada saat itu hujan deras, tapi memutuskan saya daripada di rumah saya tidak bisa beristirahat. Akhirnya saya dibawa ke klinik lagi. Hari Jumatnya saya diimpus di sana, dan saya diimpus. Setelah itu kata dokter, katanya ibu di swab aja ya. Oke, saya mau di swab nggak apa-apa, yang penting kan dalam penanganan dokter saya kira sudah bisa tenang gitu ya. Akhirnya saya di swab. Sambil nunggu hasil swab, saya dikasih suntikan, kalau nggak salah masukkan ke infus 3 minggu, itu vitamin kah apa anti nyeri kah, saya juga kurang paham itu, karena saat itu saya sudah terlalu drop, badan sudah lemes, tidak karu-karuan ya. Akhirnya saya dikasih suntikan, dan paling selisih 1 jam 2 jaman saya di klinik itu sambil ngabisin infus ya. Hasil swab saya keluar dan hasilnya positif. Tapi pada saat itu saya sudah pasrah, tapi sudah agak tenangan, biarpun hasilnya seapapun itu, kalau positif yang penting saya dapat pengobatan, sudah jelas bahwa saya ini positif, itu aja. Akhirnya saya habisin infus 1 botol saja, dan akhirnya saya bisa pulang. Habis itu saya pulang ke rumah ya, sudah dinyatakan positif itu, saya langsung pulang ke rumah. Dan saya habis itu dikasih obat yang begitu banyak ya, ada antivirus, anti nyeri, buat lambung, yang vitamin itu ya. Saya pulang sampai rumah, saya sudah shock duluan melihat obat itu segitu banyaknya ya, yang harus saya minum itu dari dokter ya. Yang obat virus itu hari pertama itu saya harus minum pagi itu 8, satu macam obat saja 8, dan malamnya 8, jadi satu obat itu saya minum 16. Makanya saya shock banget, apakah saya kuat itu minum obat itu, kataku ya. Tapi kata dokter suruh diminum, jadi saya setelah melewati isolasi di rumah selama 7 hari ya, seminggu ya, saya baru dinyatakan positif. Padahal sebelumnya mungkin dari awal mungkin saya sudah kalau di swab mungkin saya sudah positif, cuman hari ke-7 itu saya di swab baru dinyatakan positif ya. Saya sampai rumah itu minum obatnya, minum obat antivirus itu 1 malam juga saya minum. Yang 16 itu belum obat lambung dan obat yang lainnya juga. Setelah itu saya minum obat itu bukannya tambah tenang, tambah enakan, tetapi badan saya makin drop ya. Keadaan saya itu makin drop. Jadi habis minum obat itu kayak gimana ya, pikiran tuh tambah stres, tambah tegang, kayak
Saya sadar, tapi kayak orang berhalusinasi gitu ya. Sadar malam-malam itu tetap saya nggak bisa tidur itu, padahal saya sudah minta obat tidur ya, obat tidur ya, minum obat tidur, tapi saya minum obat tidur itu tetap tidak bisa tidur. Jadi semalaman itu saya makin drop, habis dikasih obat itu semakin drop, jantung saya berdetak kencang sekali, udah nggak karu-karuan wis, karu-karuan. Halusinasi saya yang ini, yang tegang, yang kayak ketakutan sendiri ya. Saya sadar, saya ingat gitu, kayak mau tidur aja kayak kaget, merem sudah bisa merem, kaget. Saya peluk bantal, kayak didekap ini, lari ke sana lari ke sini di dalam kamar ya, saking gimana ya, kayak model ketakutan, entah itu ketakutan apa, cuman dalam diri ini kayak pengen berontak terus ya, kayak pengen lari ke sana lari ke sini, kayak orang gelisah pokoknya, kayak orang stres gitu. Suami saya di kamar itu ngawanin, dipeluknya, sudah tidak bisa memikirkan bahwa beliau ini tertular apa gimana itu, saking bingung juga, kasihan juga ya sama saya itu, kenapa setelah minum obat tambah drop, bukannya tambah membaik. Cuma pada saat itu habis diinfus itu, ngilu-ngilu saya itu badan ya sudah nggak pati sakit ya, sudah mendingan setelah mungkin kasih obat sakit itu mungkin. Cuman pikiran saya ini tambah stres, belum lagi pikiran saya begitu merem itu, saya bangun tidur minum obat, tidur lagi minum obat, pikiran tuh saya itu ke situ karena ngelihat obat itu sangat banyak ya, mungkin karena keluhan saya yang ini yang itu, mungkin ya dibuatkan resep obat itulah. Degup jantung saya itu tiap malam, tengah malam blok tambah halu. Si ulu hati itu lambung tuh yang naik, pokoknya nggak bisa tidur, pengen tidur, namanya pengen tidur, ngerasain tidur itu nggak bisa. Udah sampai tengah malam suami saya udah keluar nunggu di luar, kasihan juga, saya suruh istirahat ya, jangan terlalu banyak di dalam kamar ngawanin saya, takutnya tertular. Akhirnya beliau tidur di luar dan saya mencoba memejamkan mata dan tetap nggak bisa, gelisah yang lari ke sini, sampai saya nggak kepikiran apa-apa, belum lagi kepikiran anak saya, pengen tidur sama anak saya. Mungkin karena pikiran saya ini berat ya, di dalam kamar ini sendiri harus menanggung sakit sendiri, bukan jenuh lagi yang ketemu tiap hari itu obat itu dan perlengkapan yang di kamar itu, nggak bisa beraktivitas bergerak seperti biasanya ya. Sampai saya pada malam itu jam 3 malam ya, saya pengen tidur, mungkin apakah badan saya panas, ngerasa panas atau tidak. Jadi saya memutuskan untuk tidur ke kamar mandi, kebetulan di kamar itu ada kamar mandi ya. Saya memutuskan masuk ke kamar mandi, saya gelar tuh si selimut itu jam 3 malam, bayangin, gelar selimut di kamar mandi, saya cuma pengen tidur aja ya. Saya sampai bawa bantal, saya geletak di kamar mandi, saya merasakan itu tidur di kamar mandi, saking pengen tidurnya ya. Jadi akhirnya saya tuh geletak, tetap nggak bisa tidur, cuman dingin, enak sejuk gitu ya di dalam kamar mandi. Saya tidak bisa memikirkan banyak kuman ke apa jadi saya bisa tidur malam itu, saya cuma pengen tidur ya. Akhirnya tidak bisa juga, saya keluar lagi jam 3 malam itu, saya keluar bangunkan suami saya, tambah gelisah saya. Akhirnya suami saya masuk lagi ke kamar dan dipeluklah sama suami saya, kita tidur. Saya peluk, saya cuma pengen bisa tidur. Akhirnya saya tidur bersama suami saya, dipelukkan dari belakang. Jam 3 itu ya, habis setengah 4, alhamdulillah saya bisa tidur, ditekan sama suami saya. Sampai pagi, saya tahu-tahu sudah pagi, sudah siang ya, sekitar jam 6 saya lihat HP itu.
oh berarti saya bisa tidur sebentar aja. Jadi alhamdulillah saya bisa tidur. Saya bangun, suami saya sudah siap, kataku oke, bangun suami saya, kamu sempat tiduran sebentar. Alhamdulillah saya bisa tidur. Jadi akhirnya sudah siap. Jadi aku pikir apa karena obat virus itu membuat saya sampai stres kayak itu. Akhirnya hari Sabtu itu saya memutuskan untuk tidak minum obat dari dokter ya, karena pikir saya setelah minum obat dari dokter itu saya tambah drop ya. Akhirnya saya tidak minum obat itu, dan saya minum air kelapa ya dari suami saya, air kelapa muda dikasih garam. Saya minum tuh obat. Terus kata saudara saya yang di Jawa, pakai tepung tapioka ya, kucek sama gula aren, saya minum. Kata orang bilang pakai apa saya minum. Mencoba saya semangat, apa kata orang, pakai ini saya minum. Cuma saya tidak minum obat pada saat itu, cuma konsultasi sama bidan. Apa yang dirasa, apa yang keluar, saya tetap ulu hati. Kalau ulu hati saya kumat ulu hati saya, jadi langsung keringet dingin, semua badan saya dingin, dan badan otot itu sudah tidak ada tenaga pada saat itu. Dan kata bidan, anggota keluarga yang lain harus diswab juga untuk memastikan apakah positif apakah negatif. Hari Sabtu tidak bisa karena puskesmas tutup. Hari Minggu, hari Senin itu baru anggota keluarga yang lain itu diswab ya, dan hasilnya keluar siang itu mama saya negatif, suami saya alhamdulillah negatif. Anak saya yang besar itu padahal dalam kondisi batuk karena dia selalu batuknya itu 3 hari sembuh, nanti kemudian kumat lagi, mungkin karena virus COVID ini ya. Akhirnya anak saya yang paling besar itu negatif, dan anak yang kecil yang panas itu dinyatakan positif. Akhirnya anak saya paling kecil masuklah ke kamar bersama saya, isolasi di sini sampai sekarang. Sini Neng, sini. Nah, ini anak saya isolasi bersama anak saya. Ini anak saya paling kecil, jadi isolasi bersama di kamar saya ya. Tapi ini tidak ada keluhan, alhamdulillah. Dia cuma panas aja kemarin, dan ini sekarang dia sehat-sehat aja. Cuma namanya anak kecil ya, di dalam ruangan kayak gini, dalam isolasi kadang ada alasan yang capek lah, yang jenuh. Namanya anak-anak biasa main kemana-mana ya. Pakai tisu ibu. Ya, semenjak itu jadi saya isolasi bersama anak saya di dalam kamar. Alhamdulillah, ada anak saya ini agak sedikit terhibur ya, karena ada kawan ngobrol, bercanda sama anak saya di dalam kamar ya, ada kawannya lah intinya, nggak terlalu stres ya. Tapi saat itu hidung saya ini terlalu mampet ya, jadi saya konsultasi lagi sama bidan, Bu, hidung saya itu mampet, tidak bisa napas. Lalu saya minta obatnya, akhirnya saya dikasih obat sama bidan ya, dikasih infus ya, air infus sama buat nyedot membersihkan hidung ya.
Alhamdulillah hari ini ya bisa dilihat sama kalian semua. Alhamdulillah saya kondisinya membaik. Hitungan kalau saya dari pertama sakit hari Jumat tanggal 6 itu ya sampai sekarang nih hitungan saya itu 12 hari sudah. Cuman karena saya dinyatakan positif baru 5 hari yang lalu ya, jadi saya ikut prosedur di mana saya dinyatakan positif itu, jadi saya isolasi dalam kamar ini bertambah banyak ya, jadi sudah 5 hari. Tapi kalau hitungan saya pertama sakit sampai sekarang ini sudah 12 hari, dan alhamdulillah biarpun naik turun ya, karena saya ini naik turun 2 hari sehat, besoknya malamnya, biasanya malam kalau saya kumat itu malam ya, si lambung ini kumat tuh biasanya malam, jadi naik turun ya kondisinya ya. Jadi alhamdulillah hari ini hari ke-12 saya dari awal sakit agak mendingan ya. Dulu hati sudah nggak pati kerasa, paling sedikit aja. Saya minumin obat vitamin saya tetap minum ya, yang dari dokter itu vitamin saya minum. Buat obat lambung saya minum untuk meredakan lambung saya, untuk membantu pemulihan ya. Dan tidak semua orang penderita COVID ini sama ya. Ada yang batuk, ada yang pilek, ada yang panas, tergantung bawaan penyakitnya masing-masing, punya riwayat apa dia. Alhamdulillah saya tidak batuk, tidak pilek, tidak sakit kepala, tidak panas ya, cuman dari lambung saja ini, badan lemas dan ngilu-ngilu saja. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya, dijauhkan dari segala penyakit yang tidak kunjung hilang dari muka bumi ini ya. Mudah-mudahan saya bisa melewati hari-hari isolasi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Yang penting semangat aja, pesan saya, biarpun kata orang jangan stres, emang saya stres, cuman pesan saya semangat 45. Mungkin video ini hanya cerita pribadi saya ya, mungkin bisa menambah semangat yang lainnya, menginformasikan ke lainnya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan teruslah memakai masker keluar ya, jangan sampai kendor, karena nggak semua ya, hampir semua orang menyepelekan penyakit ini, menganggap orang itu kayak batuk, oh saya cuma batuk biasa, oh saya cuma pilek biasa, panas biasa. Iya, mungkin kondisi mereka yang merasakan batuk pilek itu biasa ya, tidak ada keluhan yang lainnya kuat, ketemu sama badan kita yang badannya kurang fit, itu akan cepat sekali tertular, apalagi kita tidak memakai masker. Kayak saya kemarin ya, badan saya sehat, ketemu orang yang saya lagi pilek biasa, tapi badan saya ini tidak kuat ya, kurang fit, akhirnya saya tertular. Maka dari itu jangan sepelekan sakit, yang penting kita sadar diri, saya lagi batuk, diam dalam rumah, tidak keluyuran kemana-mana supaya tidak menular kepada yang lainnya ya. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan saya kuat, semangat, dan kembali seperti sedia kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.